Salam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online edisi 29 Maret 2020. Apa kabar? Tentu kita semua dalam keadaan yang baik, sekalipun situasi keadaan di sekitar kita tidak baik. Tapi jangan izinkan situasi keadaan sekitar kita mengganggu hati kita. Tetap kita berikan hati kita berikan fokus kita, bukan kepada keadaan sekitar kita yang mengganggu dan mengurangi damai sejahtera, tetapi kita arahkan hati dan pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Karena Tuhan dari dulu selama-lamanya tetap baik. Bahkan dalam situasi apapun, Tuhan tetap baik. Mari kita juga kembali kepada visi gereja kita. Bapak Ibu ingat visi gereja kita? Yaitu apa? Menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Karena itu pada masa-masa seperti ini, mari kita jangan kalah oleh situasi, kita rapatkan barisan, kita bersama-sama saling mendoakan, dan khusus hari ini kita menikmati pujian bersama-sama yang dipimpin Pak Tepi, dan kita akan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati, mari kita buka roh kita, supaya sungguh-sungguh fokus kepada kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mulai ibadah kita bersama-sama. Salam, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sebentar kita akan beribadah kepada Tuhan, ya, sembahyang kepada Tuhan. Sekalipun ya, Ibu, Bapak, Saudara sekalian ada di rumah, ya, kita beribadah bersama-sama, ya. Kita percaya Tuhan yang sama, itu Tuhan Yesus Kristus, hadir di tengah-tengah kita, hadir di rumah ibu-ibu bapak sekalian, hadir di sini juga. Kita percaya Tuhan yang baik itu, dan kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita. Saya berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan atas pagi yang indah ini. Kami bersyukur atas kesempatan yang baik yang Kau Tuhan berikan buat kami, Tuhan Yesus, untuk kami beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kita pujikan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh, Yesus, Kau sungguh, Kau baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik.
selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan napasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan napasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau baik, Yesus, Kau baik, Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Mari kita sembah Dia. Tuhan yang baik itu, Dia mengasihi kita. Terima kita wajahnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan.
Memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan. Amin. Di waktu-waktu sekarang ini, Tuhan. Kau baik, Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Saya percaya Kau hadir. Kami menikmati Engkau Tuhan Yesus. Kami ingin memuji Engkau lebih lagi Bapa. Karena kebaikan-Mu. Yes. Karena kami sudah lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami doa ucap syukur. Amin. Saudaraku, saya percaya Tuhan baik buat kita semua ya. Mari kita pujikan lagu ini ya. Meskipun musuh di depan kita, rintangan datang menghadang, Tuhan beserta kita, kita bisa melewatinya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, beraksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Hey! Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisiku, beraksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Hey, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita percaya
kita lebih daripada pemenang. Amin. Ya. Lagu ini lagu kemenangan ya. Ketika tentara ini berperang ya, sebelum dia menang, dia nyanyikan lagu ini. Kemenangan sudah ada di tangannya. Dia percaya kemenangan sudah di tangan. Itu glory, glory, haleluya. Ya, kita percaya ketika kita menyanyikan lagu ini, kemenangan sudah di tangan kita ya. Kita imani bahwa kita lebih dari pemenang ya. Katakan glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji, haleluya, puji, haleluya, puji, haleluya. Haleluya, puji, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami bangga menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau mulia. Sungguh Kau Allah yang ajaib. Sungguh Engkau Allah yang perkasa. Allah yang dahsyat. Oh Tuhan. Keselamatan bagi setiap kami. Engkau Tuhan, sumber kehidupan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kira lama sekira lama takana. Kira Bapa. Kira lapa kara lama sekira. Sekira dada Bapa. Kira lapa kira lama takara tapakana ya lama. Ya Tuhan. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Kira dada Bapa. Sungguh kasih-Mu tuh Tuhan yang menyembuhkan setiap kami Tuhan. Ya. Sungguh pengorbanan-Mu di atas kayu salib itulah yang menjadi pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Thank you. Kami rindu akan Engkau Tuhan.
Kami rindu Tuhan mendengar suara-Mu Tuhan. Berkata-katalah lebih lagi Tuhan. Lewat telinga rohani kami, lewat hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan akan suara-Mu. Mendengar lebih lagi Tuhan. Ini yang kami rindukan. Masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Itu yang membalut setiap luka kami Tuhan. Masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Itu yang menyembuhkan setiap sakit kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang maju berperang ganti kami Tuhan. Janji-Mu tidak pernah terlambat bagi setiap kami Tuhan. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya Tuhan Yesus. Tiba waktunya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan. Yang siap menerima kebenaran-Mu, yang siap menerima benih firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Dan segala pengurapan yang datangnya dari Engkau Tuhan, turun atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap umat-Mu Tuhan, yang saat ini Tuhan sedang melihat acara ini Tuhan, sedang melakukan ibadah online Tuhan Yesus. Berikan mereka hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan Yesus, sehingga mereka siap menerima benih firman itu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh kembali ibadah, kita bersyukur kepada Tuhan. Meskipun hari ini kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Saya percaya itu tidak mengurangi keantusiasan kita untuk kita datang sama Tuhan. Pagi ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan dengan tema bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Saya percaya Allah sangat rindu setiap umatnya, setiap orang percaya itu serupa dengan Allah. Ya, itu dibuktikan ketika Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Allah sangat rindu umatnya bisa serupa dengan Dia. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, gambar dan keserupaan itu menjadi hilang. Tetapi itu juga tidak membuat kerinduan Allah menjadi padam. Allah tetap rindu setiap manusia itu serupa dengan gambarannya. Sehingga akhirnya Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di kayu salib. Bukan hanya supaya kita diselamatkan saja, tetapi supaya kita umatnya bisa serupa dengan Dia. Itulah kerinduan Allah. Dan saya percaya setiap kita juga rindu jadi serupa dengan Allah. Mari kita sama-sama katakan, kita mau serupa seperti Allah. Bapak Ibu Saudaraku, menjadi serupa dengan Kristus adalah keharusan, bukan pilihan. Sekali lagi saya sampaikan, bagi orang percaya, semakin serupa dengan Kristus itu adalah keharusan, bukan pilihan. 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ya, barang siapa mengatakan bahwa ia adalah murid Kristus, barang siapa mengatakan bahwa ia adalah orang percaya,
dikatakan ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Artinya ya, ketika kita berkata kita orang percaya, kita wajib, kita harus jadi serupa dengan Kristus. Nah, bagi orang percaya yang tidak mau bertumbuh, ya, yang nggak mau jadi serupa dengan Kristus, ya, itu adalah orang Kristen palsu. Kita semua tidak mau jadi orang Kristen palsu. Kita semua mau jadi orang Kristen yang sejati, ya. Makanya perintah untuk kita jadi serupa dengan Kristus itu kita mau ikuti, ya, supaya kita jadi murid yang sejati. Nah, apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa semakin serupa dengan Kristus? Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus menjalani proses dengan setia. Menjadi serupa dengan Kristus itu bukan sekali saja. Menjadi serupa dengan Kristus itu bukan hanya didoakan, ya, tetapi menjadi serupa dengan Kristus itu adalah proses yang harus kita lakukan terus menerus. Nah, bagaimana kita terus setia dalam menghadapi proses? Kita akan lihat dalam Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 32, di mana satu ketika Tuhan ingatkan Simon, ya, bahwa Simon akan mengalami yang namanya penampian, proses. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Lukas 22 ayat 31 sampai 32 dikatakan, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudaraku, ya, satu ketika Yesus katakan, Simon, Simon, ya, bahwa ia akan masuk dalam proses penampian. Di sini dikatakan iblis telah menuntut. Kata menuntut itu berasal dari kata demand atau desire. Artinya memohon, meminta, merengek-rengek. Ternyata, ya, ketika kita ditampi, ketika Simon ingin ditampi, iblis itu dia meminta, memohon kepada Allah. Artinya gini, kalau orang percaya, setiap kita yang mengalami penampian proses itu pasti seizin Tuhan, ya. Nah, dikatakan apa? Di sini menampi kamu seperti gandum. Gandum ketika panen, ya, biasanya itu dibawa ke sebuah gudang. Ya, di gudang itu gandum itu diinjak, ditekan, lalu ditaruh di sebuah penampian, digoyang-goyangkan dan dilempar ke atas sehingga sekamnya itu terbang, terpisah dengan gandum, sehingga tinggal gandumnya. Saudaraku, ya, hari-hari ini kita akan mengalami proses ketika kita mau jadi serupa dengan Kristus. Kita akan diinjak, kita akan ditekan dengan masalah, dengan penderitaan. Saya ingat kisah Ayub, bagaimana Ayub dia mengalami tekanan, dia bagaimana mengalami banyak masalah. Masalah satu belum selesai, timbul masalah yang lain. Sudah itu dikatakan apa? Digoyangkan. Hari-hari ini kita juga sedang digoncangkan dengan apa? Dengan krisis ekonomi. Hari-hari ini kita sedang juga digoncangkan dengan yang namanya wabah virus corona. Dan ini terjadi seizin Tuhan. Apalagi dikatakan bahwa setelah digoncangkan, digoyangkan, dilempar, ya. Ada kalanya kita diproses juga ketika kita diberkati Tuhan. Kita ada di atas, kita dipromosikan, ya, pekerjaan kita naik, usaha kita naik.
ini juga bagian dari proses. Ya, ada kalanya proses itu datang dengan masalah, ada kalanya proses itu datang juga dengan berkat. Tetapi Tuhan katakan apa? Yesus berkata, aku telah berdoa untuk engkau. Haleluya, puji Tuhan. Ternyata ketika kita masuk dalam proses, ada Yesus yang berdoa syafaat buat kita. Ada Yesus yang terus berdoa kepada kita. Supaya apa? Supaya iman kita tidak gugur. Supaya kita terus boleh setia dalam proses. Nah, setelah kita menang, dikatakan, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ketika kita bisa lewati ini, kita bisa bantu teman-teman kita yang lain. Kita bisa tolong teman-teman kita di Komsel. Kita bisa tolong orang-orang yang belum menang dalam proses ini. Setelah kita bisa lewati, ditampi seperti gandum. Saya percaya ketika kita ditampi, kita akan mengalami yang namanya penderitaan, yang namanya menderita. Ya, 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 21 dikatakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, kita menderita bukan karena kesalahan kita. Kita menderita bukan karena kita melakukan dosa. Tapi ketika kita menderita karena kita berbuat baik, ketika kita melakukan firman Tuhan, itu adalah kasih karunia. Ya, itulah kita yang harus kita lakukan. Itulah proses yang harus kita hadapi. Saya ingat ada sebuah kisah di mana ada seorang pria dari Filipina. Saat ini dia berusia 42 tahun. Ya, ketika pria ini yang bernama Herbert Chavez, dia berumur 4 tahun, dia nonton film Superman. Nah, ketika dia nonton film Superman itu, dia mulai mengidolakan Superman, ya. Makanya dia mulai koleksi gambar-gambar, logo-logo yang ada gambar Superman, ya. Bahkan kurang lebih gambaran itu sampai 5.000 jenis. Tidak cukup sampai di situ, dia pun bercita-cita ingin seperti Superman. Apa yang dilakukan oleh Chavez ini? Chavez ini dia mulai operasi tubuhnya, ya. Mulai dari matanya supaya kebiru-biruan, ya. Mulutnya, rahangnya, bahkan dia harus rubah kulitnya supaya putih seperti Superman, dan dia harus jalani operasi selama 26 kali. Wow, penderitaan yang berat, penderitaan yang luar biasa sakit yang dialami oleh Chavez supaya dia bisa serupa dengan Superman. Kita ingin seperti Yesus. Beranikah kita lakukan? Kita setia dalam proses. Saya percaya mungkin banyak pergumulan, banyak penderitaan yang akan kita hadapi. Tapi biarlah kita terus mau setia untuk dalam proses itu. Nah, hal yang kedua yang harus kita lakukan yaitu kita mengubah cara pikir, mindset kita.
Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan, kita harus merubah cara pandang kita, cara pikir kita, ya. Karena apa yang dipikirkan itu, itulah yang memotivasi seseorang untuk melakukannya. Saya ulangi lagi, apa yang dipikirkan itu yang akan memotivasi seseorang untuk dia melakukan. Ya, artinya ketika di pikiran kita ada pikiran yang salah, maka pasti kita akan melakukan perbuatan yang salah. Ketika pikiran kita berpikir tentang dosa, pasti kita lakukan dosa, ya. Nah, makanya kita harus ubah cara pikir kita. Nah, cara pikir apa yang harus kita ubah? Yang pertama, kita harus berpikir, kita harus Kita harus percaya bahwa kita bisa serupa dengan Kristus. Itu bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi Allah yang melakukannya. Nah, kita akan baca dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Kita bisa jadi serupa dengan Allah karena kemuliaan Allah. Kita bisa serupa seperti Allah itu karena kasih karunia, bukan karena kekuatan kita, bukan karena apa yang kita bisa lakukan. Nah, seringkali saya melihat banyak orang percaya dia fokus untuk apa yang boleh dilakukan atau tidak, ya. Contoh, ya, banyak orang percaya dia umpama nggak mau marah, dia fokus, saya nggak boleh marah, ya. Tapi akhirnya jatuh, ya, dia menjadi marah. Begitu juga banyak orang percaya dia fokus nggak mau nonton video porno, tetapi ketika dia fokus, dia malah jadi jatuh. Nah, harusnya fokus kita itu bukan kepada apa yang tidak boleh, tapi kita fokus kepada Tuhan. Ya, kita setiap hari kita datang sama Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita berdoa. Dengan sendirinya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu akan hilang. Itu artinya kita mengandalkan Tuhan. Kita nggak fokus pakai kekuatan kita sendiri. Saya ingat waktu saya mulai bertobat, ya, saya setiap hari itu rindu baca firman. Saya tiap hari itu rindu berdoa. Ingatnya hanya pada Tuhan saja. Dengan sendirinya kebiasaan-kebiasaan saya itu hilang. Dengan sendirinya karakter-karakter saya yang tidak baik itu saya tidak lakukan. Kenapa? Karena kemuliaan Allah turun atas saya. Karena kasih karunia Allah turun ke atas saya ketika saya fokus kepada Dia. Ya, jadi yang pertama itu kita jangan berpikir bahwa kita bisa serupa dengan Kristus itu dengan kekuatan kita sendiri. Ya, bahkan Galatia 2 ayat 20 dikatakan bahwa hidup kita bukan hidup oleh diri kita sendiri, tapi karena Kristus. Kristuslah yang mendrive kita, Kristuslah yang memimpin setiap langkah hidup kita, sehingga kita bisa serupa dengan Kristus. Mari kita sama-sama katakan, kita bisa menjadi serupa seperti Kristus. Nah, cara pikir apa lagi yang harus kita ketahui? Yaitu kita harus belajar mengenal Allah. Belajar mengenal Allah adalah proses, ya. Nah,
Kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar, maka pasti tindakan kita ada yang salah. Bertumbuh serupa dengan Kristus itu sama dengan kita semakin mengenal Allah. Artinya, semakin kita mengenal Allah dengan benar, maka dengan sendirinya kita bisa bertumbuh serupa dengan Kristus. Hari-hari ini banyak orang percaya dia enggak mengenal Allah dengan benar. Mari kita akan lihat satu kisah dalam firman Tuhan dalam Yohanes pasal 6, dimulai dari ayat 22 sampai 26. Perikopnya, orang banyak mencari Yesus. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saudaraku, satu ketika orang banyak ini dia cari Yesus lagi. Ya, setelah kemarin ya mereka mendapatkan mujizat, mereka bisa makan. Yesus mengadakan mujizat, memberikan makan 5.000 orang laki-laki. Dan esok harinya mereka mau cari Yesus lagi, ya, ke tempat mereka makan roti. Tetapi ternyata tidak ada. Dia cari sampai ke Kapernaum dan akhirnya ketemu. Ketika dia ketemu, ya, murid-muridnya mungkin dia berkata, "Yesus, kemana aja saya cari engkau, saya mau ngikutin engkau." Tapi Yesus ngomong apa? Engkau dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Yesus ngomong keras, ya. Dia, orang murid-murid orang banyak itu cari Yesus karena apa? Karena kenyang oleh roti. Bukan karena tanda-tanda, bukan karena melihat Yesus itu Mesias, tetapi hanya pembawa berkat. Seberapa banyak hari-hari ini orang percaya yang mengaku murid Kristus, dia nggak kenal sama Allah. Dia hanya kenal Allahnya itu sebagai pemberi roti. Dia hanya kenal Allahnya itu sebagai penyembuh. Ya, dia hanya kenal Allahnya sebagai pelindung. Apalagi hari-hari ini kita ada wabah virus corona. Ya, banyak orang cari Tuhan. Ya, kenapa cari Tuhan? Karena mungkin saja hanya untuk dilindungi. Mungkin saja hanya untuk apa? Disembuhkan. Mungkin aja hanya untuk apa? Diberkati supaya perekonomiannya tidak terpuruk. Itu yang terjadi pada murid-muridnya. Dan apa yang terjadi di ayat 60 dikatakan, setelah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya?" Ini perkataannya keras. Dan akibatnya ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Saudaraku, kalau kita nggak mengenal Allah dengan benar, satu waktu
tinggal tunggu waktu. Kita juga bisa berkata, ini perkataannya keras. Mana Tuhan tolong saya? Akhirnya apa? Akhirnya kita tinggalkan Yesus. Minggu kemarin kayak disampaikan, hari-hari ini Tuhan izinkan terjadi supaya terjadi pemisahan antara gandum dan ilalang, antara domba dan kambing, antara murid Kristen sejati dengan murid Kristen palsu. Saya berharap setiap kita jadi murid Kristen yang sejati. Kita bisa mengenal Allah dengan benar dan akhirnya kita bisa bertumbuh serupa seperti Kristus. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Biarlah kita semua terus bertumbuh dalam kasih Tuhan dan kita boleh jadi serupa dengan Kristus. Seperti apa yang tadi saya sampaikan. Dan mari saudaraku, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh dengar firman-Mu bahwa kami harus bertumbuh menjadi serupa seperti Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami bertumbuh ada proses, ada penderitaan yang akan kami hadapi. Tapi kami tahu segala sesuatu yang terjadi itu seizin Engkau Tuhan. Dan kami bisa lewati ini Tuhan. Dan kami percaya kami akan terus bertumbuh. Dan ketika kami bertumbuh, kami juga bisa menguatkan kepada orang lain. Dan kami juga mau mengubah pola pikir kami, mindset kami, bahwa kami bisa seperti Engkau. Karena kami mengandalkan Engkau Tuhan. Karena Engkau sendiri yang melakukannya. Dan juga kami boleh belajar mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap kami yang pagi hari mendengar firman ini. Biarlah kami boleh tetap setia. Boleh kami tetap terus bertumbuh dalam kasih karunia, semakin mengenal Engkau. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang terjadi saat ini, itu tidak membuat kami tawar hati. Tetapi kami tetap percaya, kami tetap punya iman bahwa kami satu saat boleh bertemu dengan Engkau dan kami menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan mengingatkan kembali lewat hambanya, Pak Denis Kimanjar, pemimpin kita yang berasal dari Kerawang. Mari kita bersama-sama merefleksikan diri bahwa kita semua makin hari dibentuk dalam segala keadaan untuk kembali serupa dengan Kristus. Itulah Tuhan yang mengasihi kita. Tidak berhenti rencananya, bahkan ketika kita menghadapi berbagai kesulitan, kita harus tetap memandang, kita harus dikembalikan menjadi serupa dengan Kristus. Hari ini juga kita diberkati dengan khotbah Kak Edi Leo yang akan membawakan bagaimana kita bisa bertahan di masa sukar. Bagaimana kita semua tetap tidak boleh menyerah. Karena rencana Tuhan terus terjadi pada setiap kita. Percayalah bahwa apa yang Tuhan rencanakan tidak bisa dibatalkan oleh apapun dan keadaan siapapun. Karena Tuhan jauh lebih besar. Mari kita sama-sama mendengarkan, mari kita sama-sama membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari penentu ATM kita, Kak Edi Leo. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi, saya senang kembali lagi boleh menyampaikan firman Tuhan kepada saudara. Nah saudara, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita hidup tegar di masa yang sukar. Bagaimana caranya? Kita belajar dalam kitab Yudas, ada 5 poin untuk hidup tegar di masa sukar. Dan poin yang pertama hari ini akan kita perdalam saudara, yaitu bagaimana kita membangun diri kita di atas iman yang paling kudus. Apakah artinya? Dan bagaimanakah caranya kita membangun diri kita di atas iman yang paling kudus itu? Nah, pertama kita akan lihat apa artinya iman yang paling kudus itu. Dari konteksnya kita dapat melihat
Yudas pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Dikatakan demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi, iman yang dimaksud adalah iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Artinya apa, saudara? Artinya ini adalah iman atau kepercayaan yang diterima oleh orang kudus karena mendengarkan pengajaran Yesus yang dilanjutkan oleh rasul-rasul, saudara. Jadi pengajaran Yesus dan rasul-rasul itu adalah, saudaraku, yang menghasilkan iman yang menyelamatkan kita. Jadi kita harus mendengar berita yang benar ini lewat pengajaran Yesus yang dilanjutkan oleh rasul-rasul, atau boleh disebut pengajaran rasul-rasul. Nah, tentang apakah hal itu, saudara? Ya, dan ada banyak sekali, saudara. Yang pertama misalnya tentang siapakah Allah itu? Allah kita adalah Allah Tritunggal. Ya, satu, tetapi saudaraku, tiga pribadi. Satu substansi tapi tiga pribadi. Nah, siapakah Yesus Kristus itu? Ya, ini berbicara tentang kristologi. Ya, Kristus itu adalah manusia 100%, tapi sekaligus Allah 100%. Ya, dan kita juga belajar, saudaraku, tentang pneumatologi. Artinya, saudaraku, siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah pribadi dan dia adalah Allah sendiri, saudara. Dan dia bukan tenaga atau bukan sesuatu, dia adalah seorang pribadi. Kemudian, saudaraku, tentang keselamatan. Bagaimanakah keselamatan di dalam Kristus? Ya, ada pengajaran yang, saudara, tidak sesuai dengan firman Tuhan tentang keselamatan. Nah, karena itu, saudara, kita harus mengerti ini pengajaran dasar yang kalau kita dengar menghasilkan iman yang menyelamatkan. Kalau pengajaran ini salah, tidak mendatangkan iman yang menyelamatkan. Ya, tapi itu dari pengajaran sesat. Karena itu kita hati-hati dengan pengajaran sesat, saudara. Nah, kemudian, saudara, kita akan lihat selanjutnya. Di dalam, saudaraku, Yudas pasal 1, Yudas melawan pengajaran yang, saudaraku, menyalahgunakan kasih karunia. Nah, kita akan lihat di sini mereka punya konsep keselamatan yang keliru, yang salah, atau bahkan dianggap sesat. Ya, dikatakan dalam ayat 4, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelinap, menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saudara, ternyata sudah masuk ke dalam jemaat di Kreta pengajar-pengajar sesat yang berasal dari orang Yahudi, saudaraku, menyangkal Yesus adalah Tuhan atau penguasa satu-satunya. Nah, ini bahaya, saudara. Mereka melihat Yesus bukan sebagai Tuhan, penguasa satu-satunya hidup mereka, tapi mungkin hanya sekedar penyelamat. Ya, mungkin sekedar hanya penolong. Saudara, mereka katanya mengenal Allah, tetapi kalau saudara baca, mereka, saudara, tidak mempunyai buah-buah kekudusan dalam hidupnya. Ya, mereka kalau dilihat, saudaraku, tidak mengalami pengudusan dalam hidupnya. Dan ini, saudaraku, juga ada di zaman modern kita. Ya, kita harus hati-hati dengan pengajaran yang, saudaraku, menekankan kasih karunia, tetapi, saudaraku, mereka anti melakukan disiplin-disiplin rohani.
Ya, ada ajaran yang begitu ekstrim, ya, kasih karunia sampai mereka meniadakan perbuatan disiplin-disiplin rohani. Karena disiplin-disiplin rohani dianggap apa? Itu hanya hukum Taurat. Ya, itu tidak perlu lagi, kan kita sekali dikuduskan untuk selamanya, maka kita nggak perlu lagi ya hidup berjuang untuk hidup kudus. Kenapa? Karena kita sudah dikuduskan sekali untuk selamanya. Memang betul saudara, kita dikuduskan sekali untuk selamanya, tapi itu secara posisional, secara posisi, secara kenyataannya kita masih perlu mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Dan ini pengajaran yang sangat berbahaya saudara. Ini yang disebut saudaraku antinomianisme. Artinya anti mempraktekkan hukum Taurat. Jadi ada orang berpikir karena kita hidup dalam kasih karunia, kita nggak perlu hukum Taurat lagi. Betul saudara, kita dibebaskan dari hukum Taurat. Dalam arti kata, kita nggak bisa hidup kudus dan diselamatkan karena mentaati hukum Taurat. Tapi bukan berarti saudara kita tidak perlu hukum Taurat lagi. Ya, justru dengan kasih karunia Allah kita mampu mentaati hukum Taurat, tapi bukan dengan kekuatan kita, dengan kekuatan Kristus dalam diri kita. Nah, jadi ada kesalahpahaman tentang kasih karunia, saudara. Nah, karena itu saudara kita perlu belajar ya bagaimana mengerti kasih karunia yang benar dalam kaitan dengan keselamatan. Nah, kita sama-sama saudaraku akan melihat lebih jelas lagi. Saudara dapat melihat ini di dalam saudaraku ya Titus pasal yang pertama ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, kalau kita melihat di sini saudara ayat 11, kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata. Jadi Titus pasal 2 ayat 11 ya katanya kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi Tuhan sudah memberi keselamatannya dengan cara kita dibenarkan karena kita percaya. Benar saudara, kita telah menerima pembenaran. Kasih karunia membenarkan kita. Tapi jangan lupa saudara, kasih karunia bukan hanya membenarkan kita, tapi ayat yang ke-12, ia di sini kasih karunia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kasih karunia ternyata bukan hanya membenarkan kita, tapi dia mendidik kita. Nah, kata mendidik di sini saudara dalam bahasa aslinya adalah mendisiplin, seperti seorang ayah mendisiplin anaknya, dilatih dengan disiplin-disiplin saudara. Artinya berkaitan dengan apa saudara? Adanya keharusan-keharusan. Ya. Nah, saudara, bukan berarti harus itu selalu berkaitan dengan hukum Taurat. Karena pengajaran Hyper Grace berkata segala sesuatu yang harus itu adalah hukum Taurat. Itu bukan kasih karunia. Enggak saudara. Ya. Justru kasih karunia mendisiplin kita, ya, melatih kita, ya, dengan disiplin supaya kita meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan dan hidup kudus, ya, hidup beribadah di dunia yang sekarang ini, bukan nanti tunggu kita meninggal, bukan. Ya, ada orang berpikir, nanti hidup kudus di surga baru mungkin. Tidak saudara, di dunia ini kita bisa hidup kudus. Di dunia ini kita bisa lepas dari dosa-dosa. Karena kalau saudara baca ayat 14, sebab dikatakan di sana saudara, yang membebaskan kita dari segala kejahatan. Berapa kejahatan? Segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya yang rajin berbuat baik. Jadi kita saudaraku menerima kasih karunia bukan hanya dibenarkan, tapi juga dikuduskan. Dikuduskan dari berapa dosa? Dari semua dosa.
Dari berapa kejahatan? Dilepaskan dari berapa kejahatan? Dari semua kejahatan. Jadi saudara, kita bisa mengalahkan segala dosa yang mengikat kita. Kita dapat mengalahkan pornografi. Kita dapat mengalahkan, saudaraku, ya, perzinahan. Kita dapat mengalahkan dosa apapun yang mengikat kita. Kita bisa karena kasih karunia menguduskan kita, mendisiplin kita. Jadi saudara, kita harus praktek disiplin-disiplin rohani. Tanpa disiplin rohani kita nggak bisa lepas. Nah, kemudian saudaraku, ayat yang ke-13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Nah, kasih karunia bukan hanya saudara membenarkan kita, bukan hanya menguduskan kita, tapi menguduskan kita sampai hari kita dimuliakan. Wow, jadi inilah kasih karunia, saudaraku, yang adalah satu paket. Kasih karunia itu, saudara, satu paket, 3 in 1, itu adalah merupakan, saudara, sebuah proses dari pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Nah, tetapi banyak ajaran yang tidak mempercayai, saudaraku, disiplin-disiplin rohani sebagai alat untuk Tuhan pakai menguduskan kita. Tetapi saudara, sebenarnya disiplin itu adalah sarana kasih karunia, saudara. Ya, justru lewat disiplin kita dapat, saudaraku, hidup kudus. Lewat disiplin rohani kita dapat, saudaraku, mengalami perubahan hidup, lepas dari ikatan-ikatan dosa, lepas dari kuasa-kuasa yang mengikat kita, saudara. Ini luar biasa. Nah, saya kasih ilustrasi, saudara. Kasih karunia itu adalah seperti, saudaraku, ya, ini apa? Ini adalah chocolate milk, ya, saudaraku. Ini adalah sebuah minuman. Minuman kotak ini, saudara, ya, istilahnya kalau saya umpamakan adalah kasih karunia. Ya, saudara mau terima kasih karunia ini? Gratis, saya belikan buat saudara. Saudara nggak usah bayar, saya yang bayar. Nah, saudara terima, ya, sebagai kasih karunia. Tapi saudara nggak bisa menerima, ya, coklat susu ini kalau saudara nggak punya apa? Nggak punya pipet, nggak punya sedotan, ya, straw-nya. Nah, luar biasanya gini, waktu saya beli ini, saudara, ya, bukan hanya saya beli apa? Coklat susunya, tapi berikut, ya, pipetnya. Nah, pipet ini apa? Pipet ini, saudara, adalah sarana untuk saudara bisa menerima susu ini, susu coklat ini. Ya, ini disebutnya sarana kasih karunia, saudara. Jadi Tuhan sudah memberikan kita satu paket kasih karunia itu, ya, bukan hanya apa isinya sudah diberikan, tapi sarananya, saudaraku, juga diberikan. Nah, sarananya ini adalah disiplin-disiplin rohani. Saudara, jadi Yesus udah bayar harga memberikan kita kemampuan untuk mempraktekkan disiplin rohani. Jadi kalau saudara tidak mau praktek disiplin rohani, berarti kasih karunia apa yang saudara terima? Jangan-jangan itu bukan kasih karunia. Saudara, ini penting sekali, saudara. Nah, kita lihat singkat saja. Salah satu sarana kasih karunia yang kita mesti praktekkan, saudara, adalah, ya, kasih karunia adalah, saudaraku, disiplin bersekutu. Ya, John Wesley mengatakan, saudaraku, kalau kita mau hidup bertumbuh dalam kasih karunia, di mana kita dikuduskan terus hari demi hari, kita harus gunakan sarana kasih karunia-Nya adalah bersekutu, ya, karena kita hidup dalam tubuh. Ya, perhatikan, saudara, kalau kita nggak hidup di dalam persekutuan dengan tubuh, kita nggak mungkin menerima impartasi kehidupan. Contoh, tangan saya, saudara, ya, tangan saya ini terdiri dari apa, saudara? Ini telapak tangan dan semua tangan saya ini adalah seperti sel grup, saudara. Ya, kalau kita nggak ada di dalam komsel, saudara,
Ya, bagaimana kita menerima darah itu mengalir, mengimpartasi kehidupan dan menyucikan kita dari segala racun-racun tubuh kita. Ya, nggak bisa karena kita nggak bersekutu. Jadi persekutuan adalah sarana kasih karunia mengalir, saudara, mengimpartasi kehidupan, menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, saudara, ada 3 persekutuan kata John Wesley yang harus dijalankan oleh orang Kristen. Satu dia sebut society, itu adalah persekutuan dengan gereja lokal. Ya, kalau saya percaya ini adalah equipping, ya, karena tiap kali kita mesti dengar pengajaran-pengajaran yang mengequip kita, saudara, ya, di gereja lokal. Nah, yang kedua, saudara, John Wesley percaya persekutuan yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kelas. Kelas pada waktu itu adalah 10-15 orang. Kalau zaman sekarang disebutnya komsel, ya, entah apalah sebutannya, 10-15 orang. Dan kita bersekutu di situ, kita menerima impartasi kehidupan Kristus, saudara. Dan nggak cukup lihat tangan saya, saudara. Tangan saya bukan cuma perlu bersekutu dengan, ya, palm saya ini, ya, tangan saya ini, tapi juga setiap jari 2-3 mereka 2-3 ruas ini saling bersekutu, saudara. Ini apa, saudara? Ini kompak atau hafruta, 2-3 orang bersekutu. Nah, ini penting, saudara. Lewat persekutuan ini terjadi transfer kehidupan. Di situ iman Kristus, saudara, dapat diimpartasikan kepada kita, saudara. Jadi saya dorong saudara untuk setiap lihat persekutuan ini sebagai disiplin rohani, ya, adalah sesuatu yang kita mesti praktekkan secara rutin dan dengan disiplin, dengan tekun. Ada orang ngelihat persekutuan sebagai kalau saya ada waktu saya bersekutu nggak apa-apa, ya, kalau nggak bersekutu nggak apa-apa. Oh, itu sudah salah, saudaraku. Itu udah keliru dia. Jadi saudara, yang pertama kita perlu sungguh-sungguh, ya, saudara, hidup di dalam, ya, iman, ya, hidup bangun diri kita di atas iman yang paling kudus, yaitu di dalam pengajaran yang benar, ya. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, saudaraku, kita akan lihat bagaimana caranya, saudara, kita boleh, saudara, membangun diri kita, ya, di atas iman yang paling kudus. Yang kedua, kita akan lihat bagaimana cara kita membangunnya, saudara. Nah, saya percaya, saudara, kata membangun di sini bisa diaplikasikan kepada pribadi, tapi juga komunitas di mana saling membangun. Nah, ketika kita saling membangun, saudara, maka kita akan dikuatkan di masa yang sukar ini, saudara. Saudara, masa yang sukar ini kita perlu berfellowship, bersekutu, saling membangun, ya, saling, ya, menguatkan saudara kita dengan, saudaraku, firman Tuhan, yaitu yang sesuai dengan pengajaran Yesus dan rasul-rasul. Dan kita akan saling menguatkan dengan ini. Kalau iman kita benar, saudara, kita akan bisa menghadapi masa sukar ini, saudara. Kalau iman kita, iman seperti yang sudah diterima, diajarkan, ya, oleh Yesus dan rasul-rasul, maka iman sejati ini, saudara, akan tidak tergoncangkan, ya. Kita tidak akan takut menghadapi apapun. Saya percaya saudara akan diberkati Tuhan ketika kita, saudaraku, ya, saling membangun, saling terbuka, ya, saling mengaku dosa. Kita hidup dalam terang, kita beroleh persekutuan seorang akan yang lain, dan darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Tuhan memberikan saudara kekuatan. Haleluya. Mari kita praktekkan prinsip ini. Bapak Ibu, mari kita sama-sama mengucap syukur. Kita terus berdoa supaya masalah
virus COVID-19 ini bisa diatasi segera dan kita lawan bersama-sama. Pemerintah bersama timnya kita tahu sudah melakukan yang terbaik. Ada banyak juga petugas-petugas medis, dokter yang ada di garis depan. Mari gereja Tuhan juga tidak tinggal diam. Kita terus mendukung program pemerintah untuk bersama-sama melawan COVID-19. Karena dengan bersama-samalah maka bangsa Indonesia, kita semua, keberadaan kita menjadi garam dan terang bagi masyarakat sekitar kita. Jangan takut kalau ada apa-apa, teknologi menolong kita untuk terus berkomunikasi, berkonseling, berkonsultasi. Para pemimpin di tempat ini siap melayani jemaat. Tinggal WA, tinggal kontak, tinggal telepon. Mari hari-hari ini kita datang kepada Tuhan, bukan hanya mengurung diri di rumah, tapi bersama keluarga, bersama komunitas, melalui online, melalui Zoom, melalui teknologi yang ada, Skype, apapun. Sehingga kita bersama-sama terus saling terkoneksi. Nah Bapak Ibu di area manapun yang boleh bersama-sama dilayani dalam Apalaf Cikarang, jangan berhenti. Mari kita terus bawa di dalam doa sahabat-sahabat kita yang punya kelemahan tubuh, yang kebetulan sakit, yang kebetulan juga pekerjaannya harus dirumahkan karena tidak bisa bekerja. Kita sama-sama berdoa, kita jangan menyerah. Tuhan yang memberikan kita hikmat. Di dalam kitab Yakobus dikatakan barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah dia meminta kepada dia, tanpa dia akan memberi tanpa mengingat-ingat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengambil waktu berdoa untuk situasi dan kondisi yang terjadi pada bangsa ini. Mari kita arahkan hati kita. Saya akan memimpin berdoa, tapi kita bersama-sama berdoa. Di seluruh jemaat Apalaf Cikarang boleh berdoa bersama-sama. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu kasih dan anugerah-Mu begitu baik. Kasih-Mu-lah yang Engkau memberikan nyawa, anak-Mu yang satu-satunya yang Engkau kasih untuk menebus setiap kami. Jika anak aja Engkau kasih, maka kami tahu tidak ada hal-hal lain yang Kau tahan. Engkau melindungi, Engkau menolong, Engkau menjagai setiap kami. Kali itu kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit. Turunlah pertolongan dari tempat yang maha tinggi, kesembuhan dan pemulihan yang dari Tuhan. Sehingga seluruh jemaat di dalam masa-masa harus tinggal di dalam rumah ini, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada kreativitas yang muncul, ada sukacita. Karena kami tahu ini semua diizinkan terjadi, Engkau tetap Tuhan yang berdaulat. Kami juga mau bertaat kepada arahan pemerintah, mereka yang mengerti, menganalisa dan punya ahli-ahlinya. Dan kami semua bersama-sama mendukung dan berdoa supaya tim percepatan yang dibentuk Presiden bekerja dengan strategik, dengan cara-cara yang mendapat hikmat dari Tuhan, sehingga virus COVID-19 ini bisa diatasi oleh bangsa yang Engkau kasih ini, negara Republik Indonesia. Kami juga berdoa untuk setiap petugas medis yang sedang di garis depan, para dokter, para perawat, bahkan segala pendukungnya. Kami minta Tuhan perlindungan dari Tuhan, jagai mereka, jagai anak, istri, keluarga mereka juga, sehingga mereka bekerja dengan tenang, bekerja dengan perlindungan yang aman. Dan biarlah seluruh bangsa Indonesia, para pengusaha, para akademisi, para bahkan pekerja, murid, mahasiswa, semuanya bersama-sama datang kepada Tuhan, berdoa bersama-sama, sehingga dengan teruan, dengan doa yang bersama-sama, dengan hati yang melekat kepadamu, pertolongan dari Tuhan itu boleh terjadi. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hari-hari ini terpaksa dirumahkan, juga orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena sedikitnya order, situasi yang membuat ekonomi kami melempah. Kami berdoa pertolongan dari Tuhan, berikan kami kreativitas, berikan kami anugerah, supaya kami semua tidak menyerah, tapi berkreativitas, melakukan hal-hal yang belum pernah kami lakukan, supaya kami boleh menolong keluarga kami, bukan hanya keluarga kami, masyarakat kami, bukan hanya masyarakat kami, bahkan kalau boleh kami menolong bangsa dan negara kami dengan apa yang kami bisa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau pimpin, Kau lindungi sepanjang minggu ini, segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk rencana selanjutnya, kiranya Tuhan memberikan tuntunan yang terbaik bagi setiap kami. Dan bagi yang sakit kami berdoa juga Tuhan, biarlah mereka tidak sendiri. Ada Tuhan yang mendampingi, ada kami yang selalu mendoakan kesembuhan, pemulihan yang datangnya dari Tuhan.
itu boleh terjadi. Kiranya kasih dari Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Roh Kudus, dan kasih setia anaknya itu boleh bersama-sama menyertai kami semua jemaat-Mu, bahkan bangsa Indonesia dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya boleh sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa dalam ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati.